Saat polisi lain mempertebal dompet dengan amplop, Pak Seladi justru memulung kardus bekas untuk melunasi utangnya. Pak Seladi, polisi yang menolak tergoda suap. Pak Seladi adalah seorang polisi di sebuah kota kecil yang sudah bertugas selama 16 tahun. Dengan seragam kebanggaannya, ia menjalankan tugas sebagai penguji pembuatan SIM-A, sebuah posisi yang kerap menjadi lahan basah bagi oknum untuk menerima suap. Namun, Pak Seladi berbeda. Baginya, integritas adalah harga mati. Sayangnya, hidupnya tak semulus jalan aspal yang sering ia awasi. Ia bergulat dengan utang yang menumpuk akibat biaya pendidikan anak-anaknya dan pengobatan istrinya yang sedang sakit. Gaji sebagai polisi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar cicilan utang. Namun, satu hal yang tidak pernah ia lakukan adalah menerima suap. Kalau saya makan dari uang haram, bagaimana anak-anak saya bisa jadi orang baik? Katanya suatu hari kepada seorang rekan kerja yang memandangnya dengan sinis. Banyak yang menganggap prinsipnya terlalu idealis untuk zaman sekarang. Tidak jarang ia mendengar sindiran dari rekan-rekannya yang lebih fleksibel. "Seladi, kalau kau terus begini, kapan lunas utangmu?" ucap seorang kolega sambil tertawa kecil. Pak Seladi hanya tersenyum tipis. Ia tahu hidupnya berat, tapi ia tak mau menukar harga dirinya dengan amplop tebal. Untuk menambah penghasilan, Pak Seladi menjalankan pekerjaan sampingan sebagai pemulung. Setiap malam, selepas tugas di kantor, ia mengganti seragamnya dengan kaos lusuh dan sarung tangan bekas. Dengan karung di punggungnya, ia menyusuri gang-gang dan tempat pembuangan sampah, mengumpulkan kardus, botol plastik, dan logam bekas. Dari hasil memulung ini, ia bisa mendapatkan sekitar Rp50.000 sehari. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Warga sekitar awalnya terkejut saat melihat seorang polisi memulung. "Bukannya polisi itu kaya, kok malah cari barang bekas?" tanya seorang pemilik warung suatu malam. Pak Seladi hanya tertawa dan menjawab, "Lebih baik begini, Bu. Setidaknya saya tidur nyenyak karena tidak mengambil yang bukan hak saya." Lambat laun, warga mulai menghormatinya. Beberapa bahkan menawarkan bantuan. Namun Pak Seladi selalu menolak. "Saya tidak mau mengandalkan orang lain. Ini tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga," katanya tegas. Namun, tantangan terbesar datang saat seorang calon pembuat SIM menawarkan sejumlah uang untuk meluluskan ujian. Tawaran itu datang dengan nada manis, tetapi penuh godaan. "Pak, saya tahu Bapak butuh uang. Ini sedikit untuk membantu," kata orang itu sambil menyodorkan amplop tebal. Pak Seladi menatap amplop itu. Sekilas, ia teringat cicilan utang yang belum lunas. Namun, ia menarik napas panjang dan mengembalikan amplop itu dengan tenang. "Maaf, Pak, saya hanya meluluskan yang layak, bukan yang bayar." Kisah Pak Seladi akhirnya sampai ke telinga media. Dalam waktu singkat, ia menjadi inspirasi banyak orang. Wartawan berdatangan untuk mewawancarainya, mengangkat cerita tentang polisi yang tetap teguh menjaga integritas meski hidupnya penuh tantangan. "Bapak tidak malu jadi pemulung?" tanya seorang wartawan. "Lebih malu kalau saya menerima uang haram," jawabnya sambil tersenyum. Pak Seladi mungkin tidak punya banyak uang, tapi ia kaya akan prinsip. Baginya, kehormatan tidak bisa dibeli, bahkan oleh kebutuhan hidup yang mendesak. Ia adalah bukti bahwa di tengah godaan dan tekanan, masih ada orang yang memilih jalan lurus, meski itu berarti harus menapaki jalan penuh duri.